Halo ya, halo Basodara semua. Saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya, Agi Kurnia Santi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Demo penolakan penutupan aktivitas perusahaan Pisang Abaka di Seram bagian barat. Warga memblokade jalan nasional. Demi kebutuhan makan keluarga, warga mengantri bahan pokok di pasar murah. Sail to Indonesia 2025 digelar, ratusan wisatawan asing mengunjungi Langgur Maluku Tenggara. Warga desa Nuruwe, Hatusua, dan Lohiatala, serta Kawa Kabupaten Seram bagian barat memblokade ruas jalan nasional yang merupakan akses utama dari dan menuju kota Piru, ibu kota Kabupaten Seram bagian barat. Dengan menggunakan batang pohon serta material lainnya, warga memblokade jalan nasional hingga mengakibatkan lalu lintas di lokasi lumpuh. Mereka minta DPRD dan Bupati mencabut rekomendasi DPRD SBB terkait penghentian sementara operasional PT SIM karena telah menyebabkan 424 karyawan kehilangan pekerjaan. Warga juga membakar ban bekas di tengah jalan. Tapi apa yang terjadi hari ini Bupati mandul, DPRD juga malu dalam menyikapi persoalan yang ada. Jadi sekali lagi kami minta maaf yang sedalam-dalamnya dari Basudara di Kabupaten Seram bagian barat agar hari ini jalan ini jangan dilintasi dulu. Aksi baru reda setelah pihak pemerintah kecamatan, perwakilan DPRD serta aparat turun ke lokasi menemui warga dan berjanji menuntaskan masalah ini. Kami berpihak kepada rakyat. Kami tidak akan menjadi pengkhianat bagi negeri ini. Apa yang hari ini Bapak punya tuntutan bagian yang terkait sampai dengan PT SIM untuk segera kita menyelesaikan persoalan ini. Kita semua yang hadir ini, Bapak yang hadir ini tahu apa yang dirasakan oleh rakyat Hatusua, Nuruwe, Kawa, dan Lohiatala hari ini. Nah, untuk itu, kita mau bilang bahwa ini masyarakat pengguna jalan banyak yang sudah terhambat. Beta selaku pimpinan negeri ini atas nama rakyat Hatusua dan Lohiatala, karena di hari ini bukan saja orang Hatusua, orang Lohiatala juga ada. Atau minta mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi semua orang yang karena aksi ini rugi, tidak bisa melewati menjalankan perjalanan yang baik. Tapi Bapak Ibu, ini juga menyangkut dengan perut kami, jadi mari sama-sama kita maklumi. Aksi pemblokiran jalan nasional ini sangat disayangkan karena mengganggu aktivitas lalu lintas serta ekonomi. Sekitar 8 jam jalan nasional diblokade, lalu lintas di lokasi kembali lancar setelah blokade dibuka paksa petugas. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian barat. Ayo, Warga terutama pengendara diminta berhati-hati saat melintasi jalan lintas Taeno, Wakal. Pasalnya tanah longsor serta jalan rusak menjadi ancaman nyata bagi pengguna jalan. Padahal jalan lintas dengan nilai kontrakan 24 miliar rupiah ini baru saja digunakan usai diresmikan mantan Gubernur Maluku Murad Ismail pada 24 Februari 2024 lalu. Terdapat sejumlah titik longsor serta kerusakan jalan di kawasan ini, sehingga memaksa warga setempat membuat jalan alternatif yang hanya bisa dilewati kendaraan roda 2. Seharusnya itu harus lebih diperhatikan tuh, tapi biar ini kan lebih cepat. Iya. Karena ini akses utama jalan untuk menuju kota Ambon nih. Oke, abang. Cepat tuh. Iya. Ketemu lewat. Kalau perbedaan lewat sini lebih cepat. Lebih cepat ya. Warga meminta pemerintah daerah segera memperbaiki jalan rusak agar lalu lintas kembali lancar. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon.
Warga desa Maba Sangaji, Kabupaten Halmahera Timur mengeluhkan sungai Sangaji yang dijadikan hajat orang banyak kini tercemar. Sebab air sungai Sangaji sudah tidak dapat dipergunakan lagi oleh warga karena menjadi keruh, kecoklatan, dan kadang menghijau. Padahal jauh sebelum ada aktivitas perusahaan tambang di bagian hulu sungai, air ini dipergunakan untuk kebutuhan warga seperti minum dan mandi serta mencuci. Selain itu, tanaman pertanian milik warga seperti pala, cengkih, dan kelapa serta sagu juga terancam mati akibat pencemaran lingkungan. Terhadap kondisi ini, warga meminta aktivitas penambangan nikel di kawasan Maba Sangaji segera dihentikan. Nah, kalau sekarang yang minum itu secara bisa. Kenapa? Karena memang kita juga so takut tuh, was-was. Ini bukan banjir apa ya, tapi ini kan sudah lumpur tanah merah ini, dan juga takut jangan dong memprotes itu, dong rasa takut dan lain-lain itu ada. Kami sudah berkoordinasi dengan perusahaan, jelasnya perusahaan juga dengan poinnya itu dia membayar juga sesuai dengan aturan atau mekanisme. Tidak selalu melampaui batas yang ada. Maka setelah itu kami negosiasi dengan mereka, tetap harga, karena cuma di Maba Sangaji dengan desa Wailuku. Ya. Pemerintah juga diminta tidak abai terhadap kondisi ini, karena kerusakan alam sudah semakin parah dan mengancam warga. Tim Liputan melaporkan dari Halmahera Timur. Harga ikan di kota Ambon masih mahal. Pasokan ikan ke pasar berkurang akibat sebagian nelayan tidak melaut, memicu harga ikan mahal. Seperti di dua pasar sentra ikan terbesar di kota Ambon, yakni Pasar Arumbai Mardika dan Batu Merah, ikan layang atau momar dan sejenisnya dengan ukuran satu loyang kini dijual di kisaran Rp750.000 sampai Rp800.000 per loyang. Begitu pula ikan cakalang dan sejenisnya per ekor juga masih dijual mahal di kisaran Rp70.000 per ekor. Kondisi ini begitu meresahkan warga. Beli ikan berapa nih? 10.000. 10.000. Bagaimana harganya? Murah harusnya. Kalau di tempat kami murah sih harusnya. Apa harapannya dengan harga ikan yang ada di kota Ambon? Stabil. Stabil ya. Ikan kawalinya berapa satu? Ikan kawalinya tadi 700.000. 700 satu loyang ya? Iya. Jadi ini dijual dengan harga satu tempat 20.000. Iya. Umur biasa? Umur merah, umur biasa bisa 700.000 lah ya. Oh, 700.000 lah. Warga berharap cuaca cepat kondusif agar nelayan kembali melaut dan harga ikan di pasar kembali turun. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon.